Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPS kelas 9. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi liberal di Indonesia ya pernah berlangsung di Indonesia ya, dimulai dari tahun 1950 sampai 1959. Oke, demokrasi liberal Demokrasi liberal ini diawali dari tahun 1950 sampai 1959 di Indonesia ya. Sebelumnya itu ada masa yang namanya pengakuan kedaulatan ya. Sebelumnya diawali dengan adanya pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan ini sebelumnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, karena pada saat itu Belanda tidak pernah mau mengakui kedaulatan bangsa kita. Pengakuan kedaulatan itu dilakukan di dua tempat ya. Pengakuan yang pertama itu dilakukan di negara Belanda dan juga di Indonesia. Di negara Belanda itu dari pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, dan dari pihak Belanda diwakili oleh Ratu Juliana sendiri. Sedangkan di negara kita, pengakuan kedaulatan itu diwakilkan oleh yang dari pihak Indonesia itu oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan yang dari pihak Belanda itu namanya Mr. Loving, A.H.J. Loving. Ada banyak hal ya pada saat pengakuan kedaulatan itu dilakukan, tapi itu benar-benar kita laksanakan karena di sana adanya pengakuan kedaulatan supaya negara kita berdaulat. Walaupun negara kita dalam bentuk RIS, pengakuan kedaulatan menghasilkan ya negara kita bentuknya RIS. Tahu RIS? RIS adalah Negara Republik Indonesia Serikat ya. Ini tidak lama, 1949. Oke, ini pengakuan kedaulatan yang menghasilkan negara kita dalam bentuk RIS. Pada masa mulai memasuki demokrasi liberal itu diawali dengan ya, demokrasi liberal diawali dengan 15 Agustus 1950 itu RIS bubar. Indonesia kembali ke NKRI. Nah, karena apa anak-anak? RIS itu sebenarnya tidak cocok dengan situasi keadaan negara kita ya. Memang pada awalnya kita adalah negara yang berdaulat, yang membutuhkan adanya kesatuan dan persatuan yang berdaulat, yaitu NKRI. Pada masa demokrasi liberal, ya memasuki demokrasi liberal ini, presiden di sini sebenarnya tidak menjalankan pemerintahan, ya, karena yang menjalankan pemerintahan itu adalah perdana menteri, ya, pada masa demokrasi liberal. Di masa demokrasi liberal ini ada ciri-cirinya, ciri-ciri demokrasi liberal. Karena tadi yang menjalankan sistem pemerintahan adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri ini bertanggung jawab kepada parlemen ya. Pada masa 1950 sampai 1959 ini ada 7 kali pergantian kabinet. Kalian paham? 7 kali pergantian kabinet. Kita lihat di situ ya, di awal masa memasuki masa demokrasi liberal, pemerintahan Indonesia itu mulai membiasakan diri dengan kehidupan yang agak liberal di dalam dunia berpolitik ya. Pada masa demokrasi liberal mulailah organisasi-organisasi dan partai-partai itu muncul agak banyak pada masa itu ya. Ciri-ciri demokrasi liberal tadi yang Ibu sebutkan itu adalah jatuh bangunnya kabinet, jatuh bangun kabinet.
kabinet. Ya, jatuh bangun kabinet sampai 7 kali pergantian kabinet pada masa 1950 sampai 1959. Kalian tentu saja harus hafal 7 kabinet ini ya. Biasanya di dalam soal ada beberapa kabinet yang sering dimunculkan dalam soal, seperti Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, Kabinet Burhanuddin, dan Kabinet Juanda. Oke, 7 kabinet itu sebenarnya mudah kalian hafalkan secara fasih. Bagaimana caranya? Itu Ibu akan memberikan smart solution supaya kalian bisa menghafalkan 7 kabinet itu secara berurutan, langsung 7 kabinet. Kalian bisa menghafalkannya dengan cara seperti ini. Natsir suka wanita asli Bugis, apalagi jandanya. Nah, ini mudah sekali menghafalnya anak-anak. Kalian bisa menghafalkan Nasir suka wanita asli Bugis, apalagi jandanya. Ini adalah nama-nama Perdana Menteri yang pada saat itu berkuasa di masa demokrasi liberal yang berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Nasir ini adalah kabinet pertama di Indonesia pada saat 50 sampai 59. Suka ini adalah kabinet Sukiman. Yang ini adalah kabinet Wilopo. Yang ini adalah Ali Sastro Amijoyo. Ya, yang ini adalah kabinet Burhanuddin. Yang ini kabinet Ali II. Yang ini kabinet Juanda. Nah, ini adalah 7 kabinet yang pernah berlangsung di masa demokrasi liberal, ya. Sesuai dengan ciri-ciri khasnya pada masa demokrasi liberal itu jatuh bangun kabinet karena setiap kabinet tidak bisa dengan baik menjalankan programnya. Ya, masing-masing kabinet punya ceritanya masing-masing. Ya, biasanya sih yang sering keluar pada soal-soal itu adalah kabinet Nasir, karena kabinet Nasir itu adalah kabinet pertama muncul pada saat itu. Kabinet Nasir itu adalah kabinet yang merupakan kabinet koalisi partai PNI. Tadi Ibu udah jelaskan, pada masa demokrasi liberal ada begitu banyak muncul partai. Ya, ada 4 partai pemenang pemilu. Ingat ya, pemilu pertama di Indonesia itu berlangsung pada tahun 1955. Itu artinya ada di dalam periode demokrasi liberal, yaitu 1950, 1959. Demokrasi liberal kemudian melaksanakan pemilu. Ada dua kabinet yang sukses menjalankan programnya, yaitu kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini sukses melaksanakan Konferensi Asia Afrika. Kenapa Ibu bilang sukses melaksanakan Konferensi Asia Afrika? Negara kita adalah negara baru yang merdeka, tapi sukses mengundang 30 negara, yaitu negara Asia dan negara Afrika. 6 negara Afrika, sisanya adalah negara Asia. Ada 1 negara yang tidak hadir, yaitu negara Niasa, karena dia sedang bersengketa dengan Inggris. Konferensi Asia Afrika sukses menghasilkan Dasar-Sila Bandung, yang nanti pada akhirnya juga menimbulkan keinginan negara-negara besar untuk tidak turut serta dalam situasi politik dunia yang memanas, yaitu munculnya blok barat dan blok timur. Maka dengan adanya Konferensi Asia Afrika juga memunculkan gerakan non-blok, ya, yang pada saat itu diwakilkan oleh masing-masing negara. Pendirinya ada 5 negara. Kalian harus hafal juga bahwa Konferensi Asia Afrika itu diwakilkan oleh 5 negara. Gerakan non-blok itu diwakilkan oleh 5 negara juga. Nanti selanjutnya ada organisasi ASEAN yang berdiri negara-negara kawasan ASEAN, yang mendirikan juga negara orang-orangnya, tokohnya ada 5.
Dan untuk Indonesia itu beda-beda orangnya. Ibu ambil contoh ya. Konferensi Asia Afrika itu diwakilkan oleh Ali Sastro Amijoyo. Sedangkan gerakan non-blok itu diwakilkan oleh Insinyur Soekarno. Dan ASEAN itu diwakilkan oleh Adam Malik. Oke, kembali ke demokrasi liberal. Ibu katakan tadi, ciri khas dari demokrasi liberal adalah jatuh bangun kabinet. Karena tidak sampai 2 tahun mereka melaksanakan programnya, ya. Program-programnya itu satu program yang sama. Ada satu program yang sama, yaitu usaha pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Karena sebelumnya kalian juga harus paham, ya. Di Indonesia sebelum memasuki kabinet liberal itu pernah dibuat perjanjian pada masa RIS, itu dibuat perjanjian sebelum adanya RIS terbentuk. Indonesia buat perjanjian dengan Belanda, yaitu perjanjian Linggarjati, Rempil, Romruyen, dan KMB. Semua perjanjian itu rata-rata diingkari oleh pihak Belanda. Contohnya Ibu ambil perjanjian Linggarjati itu diingkari oleh pihak Belanda dengan dilaksanakannya agresi militer Belanda yang pertama oleh Belanda pada tahun 1947. Kemudian Linggarjati, Rempil itu pun juga diingkari oleh pihak Belanda dengan melaksanakan agresi militer Belanda yang kedua, yaitu 1948. Dan yang berhubungan dengan demokrasi liberal pada saat ini itu adalah perjanjian KMB. Karena perjanjian KMB itu salah satu isinya adalah bagaimana bangsa Indonesia merasakan adanya kedaulatan kalau wilayah kita masih dikuasai oleh pihak Belanda. Di dalam KMB, 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan, 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan yang sudah Ibu sebut tadi, Belanda akan mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Tapi dasar tuh Belanda nggak bisa ngitung, akhirnya 1 tahun nggak dibahas juga masalah Irian Barat. Nanti kalian akan ketemu dengan materi sendiri tentang masalah Irian Barat. Sekarang kembali ke sini, ke demokrasi liberal. Tadi udah Ibu sebutkan kalau di dalam demokrasi liberal itu Kabinet Nasir, Sukiman itu selalu bagaimana partai oposisi menjatuhkan partai yang berlangsung pada saat itu, yang menandakan adanya ketidakstabilan di situasi politik Indonesia pada saat itu, ya. Begitu jatuh bangun kabinet. Seperti Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman itu dituduh adanya mosi tidak percaya oleh partai oposisi karena Kabinet Sukiman mengadakan kerjasama MSA kepada Amerika Serikat, kerjasama ekonomi dan di bidang persenjataan juga militer. Akhirnya Kabinet Sukiman jatuh, ya. Tapi Ibu tadi udah bilang ada dua kabinet yang sukses menjalankan programnya, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo, sukses melaksanakan konferensi Asia Afrika. Kemudian Kabinet Burhanuddin. Kabinet Burhanuddin ini sukses melaksanakan pemilu yang pertama di Indonesia pada tahun 1955. Walaupun pemilu yang pertama itu tidak ditujukan untuk memilih presiden, ya. Pemilu yang pertama itu ditujukan untuk memilih anggota konstituante dan anggota dewan. Anggota konstituante itu dibentuk untuk membentuk undang-undang yang baru. Karena apa? Karena undang-undang yang kita gunakan pada masa demokrasi liberal adalah UUDS 1950. Maka ada niatan pemerintah pada masa itu untuk membentuk undang-undang yang baru, ya. Undang-undang yang baru, tapi tidak berhasil dilaksanakan, ya. Oke, Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini adalah kabinet yang terakhir di Indonesia pada masanya, ya, pada masa 1959. Kabinet Juanda ini adalah kabinet yang mengutamakan tugas-tugas pemerintah yang ahli di bidangnya masing-masing, ya. Jadi kalian harus hafal. Setidaknya di masa demokrasi liberal ini, kalian harus hafal 7 kabinet itu dengan ceritanya masing-masing, ya. Kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali 1, Burhanuddin, dan Ali 2. Kenapa ada Ali 1 dan Ali 2? Karena Ali Sastro Amijoyo berhasil
menjabat sebagai Perdana Menteri sebanyak 2 kali pada waktu itu, ya. Oke, Ibu rasa sebenarnya ada begitu banyak materi yang belum Ibu sampaikan pada saat ini. Tapi setidaknya di dalam demokrasi liberal kalian sudah tahu tadi ciri-cirinya. Demokrasi liberal itu apa? Sejarah sebelum memasuki demokrasi liberal ada peristiwa apa tadi? Ada peristiwa tentang pengakuan kedaulatan yang dilakukan di 2 tempat. Kemudian perwakilannya tadi ada 4 orang di masing-masing negara, ya, di Indonesia dan di Indonesia dan di negeri Belanda. Kemudian setelah ada demokrasi liberal, nanti kita akan memasuki demokrasi terpimpin. Ya, setelah memasuki demokrasi terpimpin, itu juga akan ada cerita dan peristiwa lainnya. Oke, Ibu kira Ibu cukupkan sekian dulu, ya, sudah banyak materi yang Ibu sampaikan walaupun tidak terlalu banyak juga, tapi setidaknya kalian bisa menghafal ke-7 kabinet itu dulu dengan ceritanya masing-masing. Oke, minimal kalian menyenangi, menyukai, kemudian bisa meresap apa yang Ibu sampaikan ke kalian. Oke, Ibu akhiri, semoga menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.